Ini namanya ilmuwan muslim terhebat. Ilmuwan. Buku ini milik Tasifa Asyae Kafira. Sini mama bacakan. Aku lagi. Nih Ibnu Sina. Nggak jadi dibacakan. Aku bacakan aja ya. Ibnu Sina lahir dari keluarga yang memiliki minat besar dalam bidang ilmu pengetahuan semasa Daulah Abbasiyah. Ia terkenal karena disebut sebagai bapak kedokteran modern. Apa saja temuan Ibnu Sina? Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. Selain itu, ia juga yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan saat operasi, serta menyembuhkan penyakit dengan memanfaatkan obat-obatan herbal. Oh, obat-obatannya herbal. Jadi Ibnu Sina itu dijuluki bapak kedokteran modern. Nih, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan ahli matematika dan astronomi atau ilmu perbintangan. Apa yang telah ditemukan Al-Khawarizmi? Salah satu penemuan penting dari Al-Khawarizmi adalah pengembangan kegunaan angka 0 yang semula dikembangkan oleh ilmuwan India bernama Brahmagupta. Penemuan ini memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai bapak aljabar. Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan. Di barat, ia dikenal dengan nama Geber. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 Masehi. Jabir adalah penemu besi dan logam. Ia menemukan senyawa kimia yang dapat mencegah besi dan logam berkarat. Selain itu, ia menemukan bahan ilmiah, bahan kimia menjadi bahan pembuatan gelas kaca. Dia wafat pada tahun 803 Masehi. Dikenal sebagai bapak kimia modern dan telah memberikan banyak kontribusi penting dalam perkembangan ilmu kimia. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak ilmuwan Eropa. Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham adalah bapak optik dunia. Di barat, namanya dikenal dengan sebutan Al-Hazan. Ia orang pertama yang menemukan konsep kamera lubang jarum. Ibnu Al-Haytham menulis kitab Al-Manasir, sebuah karya tentang penglihatan dan optik. Karya dan penelitian Ibnu Al-Haytham telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang ahli sosiologi. Apa saja temuan Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun menemukan teori bahwa suatu negara dapat bertahan hingga 120 tahun. Ia juga menemukan kelas-kelas sosial di masyarakat terlihat dari segi ekonomi maupun kedudukan. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai bapak ekonomi Islam. Al-Kindi. Al-Kindi adalah penemu yang banyak menulis karya tentang aritmatika dan geometri. Ia berperan penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ini adalah angka India. Abu Hanifah Al-Dinawari.
Abu Hanifah Al-Dinawari dikenal sebagai bapak botani atau ilmu pertanian. Ia sangat berjasa dalam bidang ilmu pertanian. Tidak hanya itu, Ad-Dinawari juga ahli dalam bidang astronomi. Bahkan, Ad-Dinawari juga menulis buku tentang kehidupan manusia dari zaman prasejarah hingga masanya berjudul Al-Akbar. Karya Ad-Dinawari yang paling terkenal adalah An-Nabat, sekarang dikenal dengan Book of Plants. Mama, kalau aku pura-pura hamil, kamu gak marah? Tidak, itu anak kecil itu bermain itu bebas. Bermain hamil-hamilan boleh. Boleh. Pikachu akan jadi suami. Yes. Sabit bin Qura ahli dalam bidang astronomi, matematika, dan mekanika. Sabit berkontribusi pada beberapa cabang ilmu pengetahuan, terutama matematika, astronomi, dan mekanika. Selain menerjemahkan sejumlah besar karya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, penemu Ibnu Statik adalah Sabit bin Qura. Karyanya yang paling monumental dalam bidang mekanik adalah Kitab Fi al-Qurastun, buku keseimbangan balok. At-Tabari. Imam At-Tabari adalah sejarawan muslim yang banyak menulis buku tentang sejarah para nabi dan raja. Ia lahir di Amoy, Iran dan wafat pada 17 Februari 1923 di Baghdad, Irak. At-Tabari memilih untuk tidak menikah dan mendedikasikan hidupnya untuk ilmu agama dan pengetahuan. Ia menulis karya-karya di bidang sejarah, matematika, puisi, leksikografi, tata bahasa, dan etika. Sedangkan di bidang fikih, karyanya adalah Iktikaf al-Fuqaha. Asal kamu tahu, karya At-Tabari yaitu kitab Tafsir At-Tabari menjadi rujukan pemikir dan cendekiawan muslim setelahnya seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan Asy-Syuuti. Kamu penasaran gak sih siapa penemu jumlah hari dalam satu tahun? Yaitu Al-Battani. Dialah Al-Battani. Ilmuwan ini kental dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia adalah pencetus dari hitungan tahun matahari, 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ilmuwan yang biasa disebut Al-Batinius oleh Barat ini juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Ia juga dijuluki sebagai bapak trigonometri. Al-Farghani. Al-Farghani adalah ahli astronomi dan matematika pada zaman keemasan Islam. Di dunia Barat, ia dikenal sebagai Al-Fraganus. Dia menulis Elemen dan Astronomi, yaitu buku tentang gerak langit dan ilmu menyeluruh tentang bintang-bintang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan memberikan pengaruh besar pada astronomi Eropa. Al-Farghani adalah astronom muslim penentu ukuran planet dan ahli di dunia perbintangan. Ar-Razi. Ar-Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Selama hidupnya, Ar-Razi menulis lebih dari 224 buku tentang berbagai mata pelajaran. Karyanya yang paling penting adalah ensiklopedia medis yang dikenal sebagai Al-Hawi fi al-Tib, yang dikenal di Eropa sebagai Liber Continens. Ar-Razi juga dikenal sebagai ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma. Al-Farabi. Al-Farabi di dunia barat dikenal dengan Al-Farabius. Ia juga dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles.
Al-Farabi memberikan kontribusi besar untuk ilmu pengetahuan, filsafat, logika, sosiologi, kedokteran, matematika, dan musik. Salah satu kontribusi penting Al-Farabi adalah membuat studi logika lebih mudah dengan membaginya menjadi dua kategori, yaitu takhayul atau gagasan dan thubut atau bukti. Ihsa al-Ulum merupakan pemikirannya yang paling banyak dikutip dan diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Abbas bin Firnas, pencetus ide pesawat. Tak banyak yang tahu jika orang pertama yang menemukan ide pesawat adalah seorang ilmuwan muslim bernama Abbas bin Firnas. Selain penemuan-penemuannya jenius dalam bidang penerbangan, sejarah peradaban Islam juga mencatat bahwa Abbas ibnu Firnas merupakan orang pertama yang membuat kaca dari batu dan pasir. Ia juga menciptakan cikal bakal kaca atau lensa sebagai alat bantu baca. Adapun penemuan lainnya adalah jam air. Ilmuwan muslim terhebat. Islam memiliki tokoh-tokoh penemu yang hebat di masa lalu. Dedikasinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangat diakui. Bahkan banyak penemuan mereka menjadi acuan bagi dunia barat yang berkembang saat ini. Buku ini hadir merangkum berbagai tokoh penemu muslim yang sangat berjasa bagi pengetahuan dan menjadi teladan si kecil. Semoga bermanfaat.